Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas setelah berurutan materi-materi yang berhubungan dengan Tibbun Nabawi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Tibbun Nabawi ini dalam istilahnya memang di zaman Rasul tidak ada namanya istilah Tibbun Nabawi. Tetapi Tibbun Nabawi ini mulai ada di zaman para tabi'in, di mana ketika sudah ada penemuan-penemuan tentang kedokteran secara Islam. Kemudian untuk membedakan dengan pengobatan-pengobatan yang liar, yang bebas, yang banyak unsur kesyirikannya, makanya kemudian digolongkan di dalam Tibbun Nabawi ini untuk supaya memisahkan dengan yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah tadi. Nah, karena itulah di dalam kesempatan kali ini, sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang hal yang berhubungan dengan pengobatan, tapi kita di sini sedikit pertama membahas tentang masalah dengan pencegahan preventif. Ya, bagaimana supaya ini kita jadi sehat. Ya. Allah di dalam kita ini yang menciptakan manusia ini memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama di sini adalah berupa akal, jasad, dan qalbu. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita perhatikan banyak orang yang hanya disehatkan hanya dari segi jasadianya saja, tanpa memperhatikan bagaimana akal juga harus sehat, hati juga harus sehat. Nah, karena itulah kita harus membuat 3-tiganya menjadi sehat, supaya ketika 3-tiganya sehat, insya Allah lah kita akan bisa menjadi syahsiah Islamiyah, ya, pribadi-pribadi Islam yang insya Allah luar biasa nantinya. Nah, yang pertama di sini adalah masalah akal. Kita lihat bagaimana akal manusia ini juga butuh makan, ya, butuh makanan supaya sehat akal kita ini. Jadi ketika kita ini diberi akal oleh Allah, sebagaimana supaya akal ini sehat, ya, banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, dengan supaya akal ini sehat, yang pertama adalah dengan memberikan ilmu. Ya. Jadi kita perbanyakkan dengan ilmu. Karena dengan ilmu ini akal ini akan terus merekam terus dan akhirnya terus ya. Sehingga tidak akan karena sering diasah, maka dia akan terus insya Allah akan menjadi tajam. Ya. Dan sebagainya juga kalau kita ini sering membiasakan membaca Quran ba'da subuh sama ba'da maghrib, ya, insya Allah kita akan dicerdaskan otak kita, jadi akan cerdas. Ya. Anak-anak kita bisa kita anjurkan untuk membaca Quran ba'da subuh maupun ba'da maghrib, supaya mereka juga cerdas. Jadi tidak perlu yang namanya nanti minum Cerebrofit dan sebagainya itu yang untuk mencerah otak, ya. Cukup kita minimal ya tadi dengan membaca Quran dan di waktu ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Ya. Nah, setelah akal barulah kita menginjakkan pada jasad. Jasad ini banyak macamnya, ya, yang harus kita lakukan supaya jasad atau fisik kita ini menjadi sehat. Karena kalau kita ini hanya dengan makanan, pola makan saja tidak cukup, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa tubuh manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu sepertiga makanan, sepertiga udara, dan sepertiga air. Dan kita pun juga oleh Rasulullah disuruh untuk makan yang secukupnya, enggak perlu banyak, tapi yang penting bisa menegakkan tulang punggung kita. Maksudnya di sini adalah makanan yang kita makan ini mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, baik itu vitamin, protein, mineral, dan sebagainya. Ya. Jadi harus semuanya itu bisa kita
lakukan, ya. Jadi nggak harus makan sepiring banyak, tapi cuma nasi saja juga tidak akan bisa menyehatkan tubuh kita, jasad kita, ya. Nah, karena itulah bagaimana supaya kita sehat. Yang pertama, ya, kita harus melihat, ya, yang pertama kita cara jalan kita, ya. Bagaimana dengan cara berjalan ini kita menjadi sehat. Kita perlu mencontoh Rasulullah dalam berjalan ini. Rasulullah berjalan ini ada 3, ya. Yang pertama itu Rasulullah berjalan itu cepat, tapi tidak tergesa-gesa, ya. Jadi cepat sekali Rasulullah itu jalan. Jadi enggak seperti orang tergesa-gesa. Bahkan banyak sahabat yang ketika mengikuti jalan Rasulullah itu sampai harus memaksa dirinya untuk berjalan lebih cepat, ya. Dan yang kedua, Rasulullah itu berjalan enggak bermalas-malasan, enggak loyo, klewas gitu, enggak. Dan kemudian Rasulullah yang ketiga adalah berjalan itu seperti menghentakkan, ketika seperti jalan yang menurun, menghentak gitu, menahan, ya. Jadi inilah 3 hal ini cara berjalan Rasulullah ini. Kalau kita bisa melakukannya, ya, insya Allah kita akan lebih sehat. Dan ada beberapa ini, ya, para ustadz, ya, yang mempelajari tentang bagaimana cara berjalannya Rasulullah ini, ya, ternyata cara berjalan Rasulullah ini tidak memakai telapak kaki depan, tapi justru memakai tumit, ya. Karena itulah kemudian berjalannya itu cepat sekali. Bahkan saya mencoba sendiri itu luar biasa cepatnya itu, dan tidak mudah terengah-engah nafas itu, ya. Ini yang pertama. Jadi cara jalan dulu. Kemudian yang kedua adalah cara tidur, ya. Bagaimana supaya tidur kita ini bisa menjadi badan kita menjadi sehat, tidak membuat kita sakit, ya. Jadi Rasulullah kalau berjalan, ya. Jadi kalau berjalan ini adalah kalau tidur ini, ya. Kalau sering kita banyak lihat di hadis-hadis, ya, itu ketika tidur ini badannya adalah miring ke kanan, ya. Jadi sehingga akhirnya apa? Jantung itu akan terjaga, sehingga akan sehat jantung kita juga, ya. Nah, kemudian kalau tidur sudah kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, ya. Yang ketiga adalah cara makan dan minumnya, ya. Bagaimana makan dan minum ini juga mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama di dalam minum, Rasulullah kalau minum ini, kalau minuman ini panas, itu tidak langsung diminum, tapi dibiarkan dulu atau diseduh, lah, gitu, ya. Kalau sudah bisa agak hangat bisa diminum. Tidak harus ditiup, karena kalau dengan ditiup ini justru malah menimbulkan banyak penyakit. Karena ketika kita meniup itu kita mengeluarkan gas CO2. Sehingga lama-lama bercampur dengan air. Kalau kita sering kebiasaan minum seperti itu, kita tiup, maka tubuh kita akan sering memasuki dengan racun, sehingga akan menjadi sakit nanti lama-kelamaannya, ya. Kemudian dalam makan pun juga, ya, makan pun Rasulullah juga kalau mengambil makanan itu dari tepinya, bukan dari tengahnya, sehingga bisa mendapatkan berkah dari makanan itu. Karena berkahnya makanan itu ada di tengah-tengah, bukan di pinggir. Karena Rasulullah mengatakan kalau mengambil makanan adalah sebaiknya di pinggir. Insya Allah itu kita akan mendapatkan berkah. Bahkan semua yang makan pun juga akan mendapatkan berkah dari makanan itu. Kemudian juga di dalam makan ini juga, ya, Rasulullah juga mengajarkan kita supaya kita menjaga, ya. Jadi nggak bisa ngambil dari yang jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat saja, ya. Nah, kemudian juga kita makanan ini, ya, itu harus dengan, kalau di dalam kesehatan makanan itu harus dikunyah dengan baik supaya tidak memberatkan pencernaan di dalam mencerna atau menghaluskan makanan itu, ya. Nah, jadi dari makanan ini kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya di dalam tubuh kita ini. Kemudian dari segi makanannya, ya. Kalau dari segi makanannya Rasulullah itu selalu adalah makanan tunggal dan juga melakukan food combine, ya.
Di makanan tunggal ini maksudnya adalah makanan yang tidak terlalu banyak olahan. Kalau kita di sini zaman kita sekarang ini kan banyak makanan yang sering diolah, ya, kayak pentol bakso lah, gitu ya. Itu kan dari daging, tepung dan semua yang banyak macamnya dicampur jadi satu sehingga menjadi sesuatu, ya. Sehingga tubuh kita ini akan bingung dalam mencerna ini makanan apa ini, akan mengurai satu-satu apa itu, ya. Tapi di sini Rasulullah adalah makanan tunggal. Daging daging, mungkin hanya dibakar, dikasih madu dan sebagainya, begitu. Jadi enak sekali gitu loh. Dan insya Allah itu menyehatkan. Ya. Nah, kemudian food combine ini adalah Rasulullah tidak juga mencampurkan makanan-makanan ini dengan baik, sehingga tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Ya. Contohnya misalnya, ya, kalau makanan kita ini lauknya dari darat, ya, jangan dicampur dengan lauk yang dari air, baik itu air tawar maupun air laut, dan juga sebaliknya, kan itu akan menyebabkan racun nanti insya Allah gitu, ya. Nah karena itulah makanya kita harus berusaha, ya, makanan itu kita kalau ya misalnya daging ayam misalnya ya ayam saja gitu loh, jangan dicampur dengan ikan lele atau ikan kakap dan sebagainya, justru malah itu nanti memang nikmat tapi itu akan menjadikan toksin di dalam tubuh kita nantinya, ya. Itulah jadi cara makan itu, ya, harus ada ini. Jadi seperti juga misalnya kita makan yang apapun, ya, usahakan jangan kemudian minum susu. Jadi kita makan buah lalu kita minum susu itu juga nggak boleh, nggak baik dalam food combine itu. Tapi sekarang kita lihat banyak sekali ya salad buah itu juga dikasih ini, ya. Nah, itu juga sebenarnya secara ini buahnya sehat, tapi begitu dicampur dengan susu, salad dengan campuran susu dan sebagainya itu akhirnya menjadi toksin juga nantinya ketika masuk di dalam tubuh kita. Kita habis makan misalnya ikan apapun yang kita makan, terus kita minum susu, maka itu makanan yang kita makan akan terbungkus dengan susu itu menjadi lemak semuanya nantinya. Jadi tidak ada proteinnya, ada semua ada jadi lemak. Itulah makanya di zaman Rasulullah sudah luar biasa seperti itunya. Makanya Rasulullah jarang sakit. Ya. Nah, setelah kita cara makan dan sebagainya, ya. Kemudian juga cara mandi. Ya. Cara mandi ini juga membuat kalau kita ini mandinya di waktu-waktu yang salah atau yang menurut kesehatan pun juga enggak baik, juga akan menjadikan tubuh kita menjadi sakit. Nah, di waktu-waktu yang tidak baik untuk mandi adalah 30 menit setelah sholat asar. Ya, setelah adzan asar itu, 30 menit itu kita jangan mandi. Kan itu akan darah kita itu lagi puncak-puncaknya naik. Kalau kita mandi langsung seperti kayak api langsung disiram air, langsung kita akan menimbulkan rasa ngilu-ngilu di tubuh kita nantinya. Ya. Nah kemudian waktu yang nggak boleh lagi adalah menjelang waktu maghrib sampai isya, ya. Jadi ketika jam 6 sore ya kira-kira sampai jam 7 malam, ya. Kemudian setelah sholat isya sampai jam 12 malam itu juga tidak dianjurkan, waktu yang nggak baik untuk mandi. Nah bagaimana waktu yang baik untuk mandi adalah mandi ketika sebelum adzan subuh, itu mandi yang paling baik, waktu yang paling baik mandi. Insya Allah dengan mandi sebelum adzan subuh itu pertama juga menyegarkan tubuh, membuat kita enggak ngantuk, badan kita fresh, kemudian juga mengeluarkan toksin-toksin, bahkan kalau kita ada gangguan jin pun juga akan bisa lepas semuanya. Bahkan orang yang suka mandi pagi dia juga akan bisa terhindar dari yang namanya ain. Subhanallah itu, ya. Kemudian yang kedua adalah mandi ketika adzan asar. Ya, kalau tadi kan setelah 30 menit setelah asar tidak boleh. Ini menjelang atau pas adzan asar itu mandi yang dianjurkan. Ya. Nah, terus kemudian setelah kita tahu waktu-waktu mandinya, cara mandinya. Kalau kita mandi langsung jebur, nah itu akan menimbulkan sakit, ya. Bagaimana cara mandinya? Ya, mandinya seperti mandinya raja-raja itu. Ya, pertama telapak kaki kita basuh, ya, kemudian kita
betis kita atau paha kita siram, baru kemudian perut kita siram, kemudian pundak kanan dan kiri dengan segayung air ya. Baru setelah itu kita berhenti sebentar, nunggu 5 sampai 10 detik baru kita siram kepala kita. Kenapa? Karena air ini darah kita naik terus gitu. Tadi naik lepas, akhirnya panas tubuh kita akan keluar dan kita ketika mandi tidak akan ini. Jadi seperti gelas kalau yang masih ada panasnya kemudian karena air tas bisa langsung pecah. Ya, bisa langsung pecah nanti itu. Ya. Karena itulah makanya kita harus mengetahui cara mandi kita. Nah, inilah hal-hal yang berhubungan dengan yang preventif ya, untuk menjaga kita, tubuh kita sebelum kita ini sakit. Jadi jangan sampai sakit. Nah, baru nanti ketika kita ini sakit misalnya, ya baru kita ini banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan-pengobatan, ya. Jadi bisa nanti dengan yang kita lihat sering namanya bekam atau hijama, ya, atau fasdu, atau totok punggung, atau sekarang yang lebih booming sekarang ini pengobatan akhir zaman Al-Kazo dengan metode kerangka tubuh, ya, ada dengan lintah dan sebagainya, ya. Nah, karena itulah makanya kita perlu untuk konsep dalam Tibbun Nabawi ini yang perlu kita anukan dulu. Yaitu yang pertama adalah ketika kita ini sakit, ya, maka carilah jalan untuk sembuh itu dengan pertama adalah dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, minta kesembuhan kepada Allah. Kemudian setelah dengan sholat ini juga Allah belum menyembuhkan, ya, baru dengan ruqyah. Nah, setelah ruqyah belum sembuh, perbanyaklah istighfar. Setelah istighfar juga belum sembuh, perbanyak sedekah. Nah, sedekah juga belum sembuh, barulah kemudian kita minum obat-obat herbal. Baru setelah itu juga Allah belum memberikan kesembuhan, baru dengan adalah melakukan dengan ke dokter. Ya. Jadi itu dalam konsep dalam Tibbun Nabawi. Kalau kita bisa melakukan itu, mengetahui konsep itu, ya kita lakukan dulu lah urut-urutannya itu. Nah, jadi jangan langsung ke dokter. Ya, insya Allah kita akan memperbaiki atau menyembuhkan ini dengan konsep-konsep itu. Insya Allah akan ketika Allah memberikan kesembuhan, ya kesembuhan yang tiada bersisa. Ya. Nah, ini jasad ini. Jadi kalau yang ketiga adalah qalbu. Ya. Jadi hati ini juga butuh sehat juga. Nah, hati ini sehat adalah dengan ya ibadah yang baik. Makanannya dengan ibadah, yaitu yang kedua adalah dengan perbanyak zikir, ya. Kemudian dengan ruqyah juga, ya. Jadi inilah 3 unsur yang diberikan oleh manusia, oleh Allah, akal, jasad, dan qalbu ini kita berikan makan sesuai dengan porsinya supaya sehat, ya, sehingga kita tidak sakit. Kalaupun kita kemudian Allah memberikan kita sakit, ya kita berobat dengan metode Tibbun Nabawi. Insya Allah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana tentang berbagai macam tipe pengobatan, baik itu al-hijama, kemudian bekam atau kemudian ruqyah atau juga pas nanti atau totok punggung, nanti kita akan kupas satu-satu, ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.